Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ramdhani dari kelas TI 3B akan mempresentasikan analisa kebutuhan rekayasa perangkat lunak atau biasa disebut dengan RPL. Definisi analisa dan kebutuhan rekayasa perangkat lunak. Analisa adalah kegiatan yang mendefinisikan apa yang akan dilakukan oleh sebuah aplikasi. Kebutuhan adalah sebuah kondisi mengenai kapabilitas yang dibutuhkan oleh pengguna untuk memecahkan suatu masalah atau mencapai sebuah tujuan. Jadi, analisa kebutuhan adalah proses untuk mempelajari kebutuhan pengguna yang datang pada definisi dari sistem perangkat keras maupun perangkat lunak. Hasil dari sebuah analisa kebutuhan disebut sebagai SRS atau Software Requirement Specification. Selanjutnya, Software Requirement Specification adalah dokumentasi dari kebutuhan fungsi, kinerja, desain, dan atribut dari perangkat lunak dan antarmuka eksternal dari perangkat lunak tersebut. Tujuan dari analisa yaitu mampu memahami mengenai analisa, mampu memahami aspek-aspek yang terkait dalam analisa kebutuhan perangkat lunak, mampu memahami model analisa dalam ruang lingkup rekayasa perangkat lunak. Jenis kebutuhan yaitu kebutuhan fungsional, pendefinisian layanan yang harus disediakan, bagaimana reaksi sistem terhadap input dan apa yang harus dilakukan sistem pada situasi khusus. Kebutuhan non-fungsional yaitu kendala pada pelayanan atau fungsi sistem seperti kendala waktu, kendala proses pengembangan, standar, dan lain-lain. Contohnya, kehandalan, waktu respon, dan kebutuhan storage. Selanjutnya, sistem analisis. Sistem analisis dituntut untuk dapat memiliki kemampuan, yaitu pemimpin proyek, mediator, inovator, serta arkeolog yang semuanya harus mempunyai skill. Prinsip-prinsip analisis. Yang pertama, domain informasi dari masalah harus dapat direpresentasikan dan mudah dimengerti. Yang kedua, harus ada model yang dapat menggambarkan fungsi dan perilaku sistem. Yang ketiga, model dan masalah harus dapat dibuat bertingkat atau dipartisi perinciannya. Yang keempat, proses analisis harus berpindah dari informasi dasar ke perincian implementasi. Domain information ada 3, yaitu information flow, mempresentasikan bagaimana data dan kontrol berubah dalam perjalanannya melalui sistem. Yang kedua, information content, yaitu mempresentasikan item-item individual dari data dan kontrol yang lebih besar. Yang ketiga, information structure, mempresentasikan organisasi internal dari item-item data kontrol. Yaitu pemodelan. Definisi pemodelan perangkat lunak merupakan aktivitas yang saling terkait atau koheren untuk menspesifikasikan, merancang, implementasi kode program, dan pengujian sistem perangkat lunak. Peran model berguna untuk penyederhanaan. Selanjutnya, informasi dasar dan implementasi. Kebutuhan perangkat lunak dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk, yaitu gambar di atas kertas, gambar di komputer dengan CAS tool, prototipe, bahasa spesifikasi formal, serta spesifikasi, yaitu merupakan proses representasi dari kebutuhan sistem untuk suksesnya implementasi perangkat lunak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.